Manusia sebagai makhluk sosial secara alamiah punya kebutuhan untuk berkompetisi. Manusia berkompetisi untuk mengamankan sumber daya seperti tanah, makanan, modal, dan lainnya. Selain itu, untuk mendapat pengakuan di masyarakat seperti prestis, posisi, reputasi, dan legitimasi. Manusia melakukan itu untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka secara individu maupun kelompok. Bagus nih sayuran nih. Bu, itu kan guru baru ya? Bukannya warga baru ya? Iya, guru baru di sini berarti warga baru juga di sini. Oh iya. Udah, mending tanya langsung aja. Mari Pak, Bu. Mas. Iya, ada apa Pak? Masnya baru ya di sini ya? Iya betul. Masnya guru baru ya di sini ya? Iya Ibu. Tinggal di mana, Mas? Oh, rumah saya di belakang sana Bu. Itu yang deket pos ronda. Oh, tinggal sama siapa Mas di sana? Udah, tadi aja malu-malu. Silakan Mas, dilanjut aja. Ya udah, saya permisi ya Ibu-ibu. Selamat belanja. Iya. Bu, belanja apa lagi nih? Iya, ini Pak. Ini Sama berapa, ini. Pak? Selamat pagi, Pak. Pagi Pak, pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pak Sofyan, sebenarnya saya itu kepingin banget Olimpiade Sains tahun ini sekolah kita yang menang loh. Saya juga Pak. Semoga tahun ini sekolah kita bisa menang ya Pak. Jangan cuman semoga, ini harus dong. Ini kan demi nama baik sekolah kita. Siap Pak. Bayangin Pak Sofyan, kalau sekolah kita menang dari tingkat kabupaten, lanjut provinsi, lalu ke tingkat nasional. Nama saya sebagai kepala sekolah pasti bagus. Otomatis nama sekolah juga ikut bagus Pak Sofyan. Kita sebagai pihak sekolah kan udah mendukung murid-murid kita. Setelahnya tinggal kita serahkan ke mereka untuk berjuang sama Ini sebenarnya yang harus menang kita, sekolah atau Pak Kepsek sih? Nggak usah dipikirin. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tingkat provinsi dan tingkat nasional harus menang. Wajib menang. Tapi Pak, Tapi apa lagi sih? tapi kan Bapak bisa ngomong sendiri ke anak-anak. Ini kan kita lagi nganterin mereka. Oke. Jadi seperti yang udah Bapak bilang kemarin, hari ini kita sepakat buat ngebaca, nge-review dan analisis tentang kompetisi sosial. Jadi bikin kelompok, Pak. Jadi dong, itu supaya kemampuan literasi kalian lebih terlatih. Ayo, sekarang bikin kelompok sama yang duduk di depan dan belakang masing-masing. Segera. Oke, sambil kalian baca, Bapak mau dengar pendapat kalian tentang kompetisi sosial sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Yang berani, angkat tangan. Oke, Mila? Pak, secara alamiah manusia juga berkompetisi kan, Pak? Betul. Coba kamu kasih contohnya. Ini contoh dekatnya, Pak. Kita lagi berkompetisi bersama kelompok-kelompok lain, Pak. 100 buat Mila. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, Ridwan. Sekolah juga berkompetisi kan Pak? Contohnya piala yang pada dipajang di rak. Itu semua masuk kompetisi kan? Betul. Sekarang
apalagi bentuk kompetisi di kelas ini selain kelompok-kelompok ini. Oke Dimas? Bagus-bagusan nilai Pak, terus di-upload di ke sosmed. Tapi giliran nilai jelek nggak di-upload. Pak, kalau saya sih suka insecure soal nilai, apalagi pelajaran matematika. Tapi kalau soal sosmed sih saya agak pernah insecure, Pak. Soalnya kan follower saya paling banyak di sini. Ah, paling juga followers lo beli semua. Ayo, udah. Jadi gini ya, sekarang kalian pikir, kenapa nilai bisa bikin insecure? Kompetisi dan hasil assessment juga bisa bikin insecure kan? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Saya, Pak. Oke. Karena dibanding-bandingin, Pak. Bisa sama teman kita ataupun sama diri kita sendiri. Betul. Itu yang dinamakan komparasi sosial. Emangnya kalian di sini pada insecure sama nilai kalian? Iya, Pak. Kalau udah insecure, bikin otak jadi gak kreatif, jadi buntu, Pak. Betul tuh, Pak. Belum lagi, nanti kita bisa diomelin sama orang tua kita. Jadi mau gak mau deh, kalau kepepet kita nyontek. Kita? Lo aja kayak itu sama temen lo yang metal-metal. Udah. Jadi gini, Bapak jelasin ya. Kompetisi itu untuk memotivasi diri kalian supaya jadi lebih baik. Tentunya dengan proses belajar yang benar. Jadi Dimas, nggak ada yang nyontek-nyontek. Maaf Pak, tadi cuma bercanda. Di sini semuanya nggak ada yang nyontek kok, ya kan? Ya sudah, Bapak anggap kalian bisa menyimpulkan apa yang Bapak jelaskan tadi sendiri. Siapa? Yang penting, kalian jangan fokus sama orang lain. Dan jangan mau dibanding-bandingin. Fokus sama proses dan diri kalian masing-masing. Supaya hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Siapa? Wan, pengumuman yang kepilih buat ikut asesmen nasional kapan sih? Udah belum? Gak tahu deh gua, gak mikirin soalnya. Kok nggak mikirin? Cuek banget lo kayaknya. Ya kalau kepilih kita ikutin, dan kalau gak kepilih, ya udah. Kok kalau nggak kepilih ya udah, terus tuh kita bangga tahu kalau misalkan kita itu kepilih buat asesmen nasional. Kita yang bikin sekolah. Tapi kalau nanti kita kalah, gimana dong? Dimas, asesmen nasional itu bukan lomba, bukan olimpiade. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Oh, gitu ya? Iya kan, tapi kita tetap aja bawa nama sekolah, Mil. Udah, tenang aja, nanti kalau misalkan kalian nggak pede, kita belajar bareng aja bertiga. Kita? Lo aja berdua? Lah, lo dari tadi bahas asesmen nasional karena pengen kepilih kan? Enak aja, justru gue takut kepilih. Ada Pak Sofyan tuh. Pak Sofyan! Kalian ngagetin Bapak aja. Maaf Pak, sengaja. Nggak sengaja maksudnya. Emang Pak, si Dimas tuh ngeselin, mendingan Bapak kurangin aja nilai geografinya. Ya Pak, jangan dong. Rese lo, Wan. Enggak. Pak, sepeda Pak Aris kenapa ya Pak ya? Iya nih, giliran Bapak pinjem malah copot rantainya. Kalau urusan adik sepeda, ini Mas jago ya tuh Pak. Yang bener Mas. Iya Pak, mau saya bantuin? Boleh, tolong ya. Tapi nilai geografi saya 100 ya Pak. Aja lo. Oh iya Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Boleh, kamu mau nanya apa? Kenapa sih Pak kita harus ikut asesmen nasional? Iya tuh Pak, asesmen nasional kan buat keuntungan sekolah. Untungnya buat kita apa? Oke, jadi gini, itu semua soal proses belajar. Biar gampang gini deh, Bapak kasih contoh soal menanam pohon di sekolah. Emang sih yang kelihatan kena langsung dampaknya pasti sekolah. Sekolah jadi lebih hijau, sekolah jadi lebih teduh, dan sekolah bisa jadi lebih cantik kalau kalian menata pohon-pohon itu dengan rapi. Jadi maksudnya asesmen nasional sama kayak nanam pohon di sekolah Pak? Yang manfaatnya buat sekolah aja? Nggak gitu juga Mil. Jadi pohon-pohon yang kalian tanam itu punya dampak langsung juga buat kalian. Contohnya apa Pak? Pertama, bisa bikin suasana jadi lebih nyaman.
Kalau suasana nyaman, tubuh dan pikiran kita pasti lebih segar dan fresh. Kemudian, bisa jadi media belajar dan juga objek penelitian untuk kalian. Dan yang paling penting, hasil fotosintesis dari pohon-pohon itu bisa menghasilkan oksigen. Betul, oksigen untuk kalian. Dan dengan menanam pohon, kalian jadi paham tentang cara-cara menanam yang benar dan paham proses pertumbuhan pohon. Jadi, bukan cuma buat nikmatin hasilnya aja. Apabila sepanjang perjalanan magma ada kesumbatan, maka akan ada ledakan yang begitu besar. Bapak tahu, banyak dari kalian menganggap asesmen nasional itu nggak penting buat kalian karena nggak ngaruh sama kelulusan kalian. Guruku, kau pelita hidupku. Kalian juga jadi kehilangan motivasi belajar gara-gara nggak ada ujian akhir kan? Makanya kami para guru harus bisa bikin suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ikut asesmen nasional itu ibarat kita nanam pohon di sekolah. Hasilnya bukan cuma buat sekolah, tapi buat kita juga. Dan semua orang yang ada di ruang lingkup sekolah. Bahkan untuk generasi setelah kita nanti. Luar biasa banget kan? Jadi sekarang kalian harus udah paham ya, kalau kalian itu harus belajar untuk belajar, bukan belajar untuk lulus ujian. Iya Pak. Ya, Pak. Udah selesai nih Pak sepedanya. Kok lu pada ketawa sih? Mendingan lu tuh cuci muka. Muka lu tuh belepotan oli, tau nggak? Yaudah. Mas, makasih ya. Ya Pak. Dan semoga yang Bapak jelaskan tadi kalian bisa benar-benar paham ya. Jangan lupa tuh dicuci mukanya. Ya Pak. Yaudah, Bapak duluan ya. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Hati-hati Pak. Oke. Mendingan lu cuci muka tuh sekarang. Muka lu tuh belepotan oli, tau nggak? Jangan tinggalin gua.